Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunaid Berzaidan dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 09010622 2015. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas untuk pertemuan kelima terkait penginstalasi stress test menggunakan Gmeter untuk kontainer WordPress pada Docker dan juga tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Langsung saja kita mulai untuk konfigurasi awal untuk penginstalan kontainer Docker. Baik. Berikut ini adalah konfigurasi awal untuk kontainer Docker. Yang saya gunakan di sini adalah WordPress versi terbaru MySQL 5.7 dan Gmeter. Pada percobaan pertama ini, sebelumnya untuk terkait keseluruhan dari Docker ini dalam penggunaan Gmeternya tidak menggunakan load balancing, dikarenakan saya fokuskan untuk penggunaan atau pemakaian stress test. Nah, pada percobaan pertama, saya mencoba mengaplikasikan Gmeternya pada Docker container sehingga dikompos secara langsung bersamaan dengan WordPress, MySQL, dan juga Gmeter. Dalam percobaan ini, mohon izin sebentar. Dalam percobaan ini, terdapat beberapa hasil yang saya dapatkan. Ketika dijalankan WordPress dan database-nya, saya instalasi terlebih dahulu. Berikut adalah hasil instalasi awalnya. Ini adalah hasil instalasi awal dari WordPress beserta MySQL yang sudah mendukung untuk fungsi login juga. Login seperti ini sudah normal tanpa menggunakan load balancing, hanya instalasi WordPress dengan database saja. Nah, selanjutnya kita kembali pada Docker. Ketika saya jalankan untuk pertama kali langsung menggunakan tes, terlebih dahulu WordPress ini diinstalasi, lalu setelah itu Gmeter di-run pada Docker Compose. Dan berikut ini adalah hasil instalasinya. Mohon maaf, hasil instalasi setelah dijalankan dan juga untuk running Gmeternya. Pada percobaan pertama ini, eh, hasil yang didapatkan adalah oh, Gmeter menghasilkan result atau hasil nol, tidak ada tes yang masuk ke dalam result. Bisa juga dilihat pada hasil JTL-nya, di sini hanya menampilkan header saja. Timestamp, elapsed time, label, response code, response message, tanpa ada row yang masuk ke dalam sini. Beberapa konfigurasi sudah saya coba untuk template dari testingnya, seperti perubahan untuk domain menggunakan localhost dan juga port, dan juga 6 threads, runtime sudah saya rubah, namun tetap menghasilkan result yang sama. Pada percobaan kedua, saya mematikan Gmeter pada Docker Compose ini. Dapat dilihat pada GUI di Docker. Di sini saya sudah mematikan kedua Gmeter. Gmeter run-nya ini adalah hasil dari Gmeter yang di-run pada terminal Visual Studio Code. Dan Gmeter satu ini adalah Gmeter pada saat instalasi di image yang dijalankan secara langsung bersamaan dengan Docker Compose Run.
Keduanya sudah saya matikan hingga hasilnya menyalakan WordPress dan database saja. Setelah itu, mohon maaf, setelah itu saya menginstal Gmeter GUI. Gmeter GUI yang bisa di-download pada website resmi Apache Gmeter. Dan berikut adalah konfigurasi yang saya gunakan. Saya menggunakan test plan yang di dalamnya terdapat thread group. Di thread group ini terdapat HTTP request ke WordPress dengan eh, tujuan dari localhost dan juga port 8000 dan page-nya yang utama yaitu pada main page atau home page. Selanjutnya saya menambahkan view result in table. Di sini adalah untuk menghasilkan sampel-sampelnya. Di sini ada indikator start time, thread name, label, sample time. Semua ini adalah hasil dari tesnya. Hasil dari tesnya. Dan selanjutnya adalah aggregate report. Ini adalah eh, laporan untuk menggabungkan result yang di-run berulang kali. Apabila kita melakukan run di sini secara berulang kali, nanti aggregate report akan digabungkan di sini. Dan juga ini vResult tree ini adalah result yang ditampilkan dalam bentuk pohon. Di sini nanti ada list yang bisa kita lihat masing-masing adakah errornya, jika ada nanti errornya di mana, dan jika berhasil, berhasilnya reportnya seperti apa. Dengan konfigurasi yang sudah ada, mari kita coba jalankan. Di sini kita konfigurasikan untuk hasil reportnya dalam bentuk CSV, supaya kita bisa lihat dalam bentuk Excel. Lalu selanjutnya untuk result yang ini juga dalam bentuk CSV. Oke, mari kita coba jalankan. Right. Di sini akan otomatis bertambah sesuai dengan yang sudah dijalankan. Oke, sudah selesai, bisa dilihat di indikator atas ini sudah selesai. HTTP request ini pada skenario-nya menggunakan 5 threads dan juga di loop selama 6 kali. Lalu hasilnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat untuk result test 2 untuk view result in table. Result test 2. Oke. Berikut adalah hasilnya. Result test 2 dibuktikan bahwa di sini HTTP request oke, skenario true, ada sandbytes. Ini juga kita bisa gunakan untuk oh, kita rubah dalam bentuk tabel.
Sebentar. Kita coba untuk mengkonversikan menjadi eh, tabel. Baik. Seperti ini adalah hasil data yang didapatkan setelah testing jika dalam bentuk tabel. Dalam sini ada indikator timestamp, lalu juga ada waktu yang dibutuhkan, label, dan yang lain-lain. Kita lanjutkan untuk ke bagian yang untuk sebentar. Bagian dari aggregate report yaitu report CSV. Buka terlebih dahulu. Report CSV. Oke, sebentar. Oke, ini adalah bentukannya dari report CSV, sama kurang lebih dari report tadi. Ada timestamp, elapsed, label, response code, response message, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke result test yang terakhir. Untuk yang report CSV tadi adalah aggregate report. Dan untuk yang terakhir ini dari result test CSV adalah dari result tree. Kita coba jalankan lagi. Result testnya sama seperti ini juga. Baik, untuk selanjutnya, kendala yang saya alami seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ketika menjalankan Gmeter tidak bisa melalui Docker Compose secara langsung, melainkan harus mendownload Gmeter terlebih dahulu secara manual dan menjalankannya dalam bentuk GUI. Dan juga yang kedua adalah penggunaan Gmeter dan juga pada WordPress ini masih belum menggunakan WordPress yang menerapkan load balancing, ya, sehingga WordPress yang dijalankan masih secara langsung tanpa menggunakan load balancing seperti Nginx. Baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145. Baik, izinkan saya untuk share screen. Kita mulai dari ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ke 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kulus sufaha'u minan nasima wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, kaum muslimin, dari kiblat kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Nabi Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Pada ayat 142 ini, menurut Ibnu Katsir, ayat ini merujuk pada perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Orang-orang Yahudi dan munafik mempertanyakan alasan perubahan ini. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab bahwa seluruh arah adalah milik Allah dan hanya Dia yang berhak menentukan arah ibadah. Perubahan kiblat ini adalah ujian bagi keimanan umat, menunjukkan ketaatan mereka kepada perintah Allah. Selanjutnya adalah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaih. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam disebut sebagai umat wasot, yang berarti umat yang adil dan moderat, agar menjadi saksi atas umat lainnya. Sementara Rasulullah menjadi saksi atas umat Islam. Perubahan kiblat adalah ujian untuk mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah. Meskipun perubahan ini berat bagi sebagian orang, Allah memastikan bahwa iman dan ketaatan mereka yang melaksanakan sholat sebelumnya menghadap Baitul Maqdis tidak akan sia-sia. Selanjutnya adalah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamunna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering mengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada ayat ini, menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, keinginan Nabi Muhammad yang sering menengadah ke langit berharap adanya perintah untuk mengubah kiblat ke Ka'bah. Allah mengabulkan permohonan tersebut dengan memerintahkan umat Islam menghadap Masjidil Haram saat sholat. Ahli kitab sebenarnya mengetahui kebenaran perintah ini karena sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka sebelumnya, tetapi mereka tetap membantahnya karena keingkaran mereka. Selanjutnya adalah ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Yang artinya, sungguh jika engkau Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sungguh, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa meskipun Nabi Muhammad membawa bukti yang jelas, orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap tidak akan mengikuti kiblat umat Islam, dan umat Islam juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Bahkan di antara Yahudi dan Nasrani pun mereka tidak sepakat mengenai kiblat satu sama lain. Allah memperingatkan bahwa jika Nabi mengikuti keinginan mereka setelah mendapat wahyu yang benar, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini menegaskan pentingnya ketaatan penuh kepada Allah tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kelima ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.